Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalfi Astra Pertama dengan NPM 2113025021. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman Stack. Sebelum kita masuk ke pemrograman Stack, alangkah baiknya terlebih dahulu kita tahu apa itu Stack. Stack merupakan tumpukan suatu data, yang dimana Stack ini bersifat FIFO, yang berarti last in first out, yang dimana data yang terakhir masuk itu adalah data yang pertama kali keluar. Jadi kurang lebihnya seperti tumpukan. Nah, tumpukan buku yang dimana buku paling atas atau yang terakhir ditumpuk itulah yang pertama kali keluar.
Baik, di sini merupakan program start yang setelah saya buat dan saya telah benarkan sedikit. Nah, di sini yang pertama kita akan menulis include studio.h, kemudian include studio.h, kemudian yang ketiga include conio.h. Kemudian nomor 4 kita menuliskan define maxima, yang dimana define maxima ini memberikan nilai konstan maksima, kemudian integer stack underscore array max, yang dimana kita akan membuat array dengan maxnya 5. Kemudian kita void push ini merupakan fungsi push, kemudian void pop ini merupakan fungsi pop, dan kemudian void display ini merupakan fungsi display. Kemudian yang ke-10 kita tulis in main, kemudian ya, pada baris nomor 12 kita tulis in choice, yang ke-13 while, yang dimana while ini memberikan kondisi nilai true, maka akan menampilkan output pilihannya. Nah, output pilihannya itu ada ini, ada push, pop, display, quit, enter your choice. Kemudian untuk scan app,
scanf choice ini merupakan memberikan nilai pilihan. Ini memberikan nilai pilihan, kemudian yang ini untuk menyimpan pilihan, kemudian switch choice, kemudian case 1, yang dimana case 1 ini merupakan input pilihan yang bernilai 1. Jika user memilih 1, maka akan menampilkan fungsi push. Untuk break sendiri, jika nilai push sudah terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan user dari fungsi tersebut. Kemudian ketika user memilih case 2, maka akan menampilkan fungsi pop. Dan untuk break sendiri, jika fungsi pop ini sudah terpenuhi, maka akan keluar dari pop tersebut. Kemudian untuk case yang ketiga, jika user memilih pilihan nomor 3, maka akan menampilkan fungsi display. Nah, kemudian untuk break sendiri, jika fungsi display sudah terpenuhi, maka dia akan keluar dari fungsi display tersebut. Kemudian untuk case 4, ketika user memilih case 4, maka dia akan menampilkan fungsi exit. Kemudian default sendiri yaitu jika nilai pilihan bukan 1 sampai 4, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Kemudian pada baris 38 kita akan mengetik gets. Kemudian pada 40 itu kita akan menulis void push, yang dimana void push ini merupakan fungsi push. Kemudian nomor 42 ini pusat item. Jika top max min 1, berarti jika nilai top sudah maksimal atau sudah penuh, maka dia akan menampilkan overflow. Jika tidak, dia akan menampilkan enter the item to be pushed in stock, yang berarti kita sebagai user disuruh memasukkan item atau data yang ingin kita push. Kemudian scanf push the item. Kemudian untuk top sama dengan top plus 1 ini merupakan proses memasukkan nilai yang di push ke dalam stack. Kemudian untuk stack underscore top push head ini berguna itu mengubah posisi top menjadi semula. Kemudian untuk void pop sendiri merupakan fungsi pop. Nah, untuk if top sama dengan min 1, jika nilai top bernilai min 1 atau habis, maka dia akan menampilkan stack underflow. Kemudian jika tidak, dia akan menampilkan pop element is, yang dimana kita bisa mengeluarkan nilai yang terakhir masuk. Kemudian top min 1 sama yaitu merupakan mengubah posisi top menjadi semula. Kemudian void display merupakan fungsi void, ini mana integer jika nilai top bernilai min 1 atau habis, maka dia akan menampilkan stack is empty. Jika tidak, dia akan menampilkan output. Dan untuk for i sama dengan top, i kurang lebih dari sama dengan 0, i min, ini merupakan yang dimaksud ialah jika nilai i lebih dari 0, maka data kosong. Kemudian untuk di bawahnya printf stack underscore i merupakan yang dimaksud ini ialah maka akan menampilkan nilai yang ada dalam stack mulai dari urutan terakhir ke awal. Kemudian di sini coba kita run karena saya sudah mengesetnya ya. Kita akan run saja. Nah, ini merupakan hasil run dari program stack yang saya buat. Jadi di sini ada push di pilihan pertama, pop di pilihan kedua, ketiga display, yang keempat quit. Kita akan coba memasukkan data. Yang pertama kita pilih push, kemudian kita masukkan data ke dalam stack kita. Misalnya kita akan memasukkan 56, kemudian kita pilih input data lagi 34, kita input data lagi 76.
Nah, kita sudah menginput 3 data. Kemudian kita akan melakukan fungsi yang kedua, yaitu pop. Jadi pop itu merupakan fungsi yang dimana untuk mengambil data terakhir dari stack. Kalau kita lihat data terakhir yang masuk itu adalah 76. Ketika kita memilih pilihan 2, maka data yang keluar adalah 76. Kemudian untuk display sendiri, kita akan menampilkan display ini berfungsi untuk kita menampilkan data yang ada dalam stack. Karena 76 sudah diambil, maka data yang akan ada itu 56 dan 34. Nah, 34 dan 56. Ketika kita mengambil fungsi 2 lagi, itu datanya akan terambil. Nah, yang terambil adalah 34. Nah, kita display lagi, berarti tinggal 56. Kalau kita ambil lagi 56, berarti data itu kan kosong kan, berarti stack itu kan, data yang dalam stack itu kosong. Ketika kita ingin menampilkan lagi, maka dia akan menampilkan peringatan tentang stack is empty, yang dimana karena data dalam stack yang sudah diambil, maka dia akan menampilkan stack is empty. Dan kita akan memilih pilihan nomor 4, quit. Quit ini berfungsi untuk kita keluar dari program stack ini. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang program stack. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.